Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi mengenai web server. Pada materi hari ini akan dijelaskan mengenai materi virtual host. Nah, virtual host apa sih? Jadi virtual host itu memungkinkan satu server menjadi hosting. Hosting ini tempat penyimpanan data website untuk beberapa domain. Setiap domain yang dikonfigurasi akan mengarahkan user yang mengakses website ke virtual host directory domain tersebut. Atau secara bahasa lainnya yaitu satu server jadi hosting untuk banyak domain ya. Itu disebutnya virtual host. Kalau masih bingung mengenai penjelasannya, saya buatkan analoginya ya. Nah, di sini misalkan ada sebuah web server, satu server yang berfungsi sebagai web server, di mana web server tersebut bisa menggunakan Apache Web Server atau Nginx. Karena untuk virtual host itu sendiri, dia bisa digunakan di service web server yang menggunakan jenis Apache Web Server dan Nginx. Misalkan di dalam ketiga server itu ada 3 domain atau 3 website ya. Yang pertama smkn4bogo.ech.id, kemudian yang kedua ada pjj.smkn4bogo.ech.id, serta yang ketiga ini ada tkj.smkn4bogo.ech.id. Nah, jadi satu server ini berfungsi sebagai hosting untuk ketiga domain tersebut. Nah, ketika domain tersebut memiliki direktori tempat penyimpanannya masing-masing. Contohnya yang SMKN4 Bogor, misalkan dia virtual host directory atau tempat penyimpanan data websitenya itu berada di direktori var www.html smkn4 Bogor. Kemudian yang pjj direktorinya di var www.html pjj smkn4 Bogor. Kemudian yang smkn4bogo.ech.id itu dia direktorinya di var www.html tkj smkn4 Bogor. Nah, untuk web server defaultnya jika menggunakan Apache biasanya lokasi direktorinya itu di var www.html. Kalau untuk Nginx biasanya direktori defaultnya itu di user share nginx/html. Jadi di dalam satu server tersebut bisa diperuntukkan untuk tempat hosting lebih daripada satu domain, itu disebutnya virtual host. Mengapa? Jika satu server diperuntukkan untuk satu domain saja, sepertinya akan menambah biaya untuk membeli sebuah server. Misalkan kita memiliki 3 domain, berarti kalau misalkan tanpa virtual host, kita harus memiliki servernya itu 3. Atau bisa juga menggunakan virtual private server. Sama juga misalkan kalau nggak pakai virtual host, berarti kita harus beli atau menyewa VPS itu untuk masing-masing domainnya. Berarti kalau misalkan ada 3 domain, ya berarti harus ada 3 domain. Dengan virtual host sendiri, jadi satu server bisa dijadikan untuk tempat hosting beberapa domain. Contohnya di sini saya buat analogikan satu server untuk 3 domain. Kemudian gimana cara kerja ketika si klien mengakses sebuah domain atau situs di mana domain tersebut atau beberapa domain tersebut lokasi servernya itu sama atau satu IP ya. Jadi contohnya kayak gini. Ini gambar cara kerja sebelumnya ya. Misalkan si user mengakses sebuah situs melalui web browser. Situs pertama yang pengen dia akses smkn4bogo.ech.id. Nah, kemudian berarti si klien melakukan request HTTP ke si web server. Kemudian di sisi server diceklah apakah domain tersebut berada di web server tersebut.
Contohnya misalkan di web server ini seperti sebelumnya, misalkan ada 3 domain ya, smkn4bogor.sch.id, kemudian ada pjj.smkn4bogor.sch.id, kemudian ada tkj smkn4bogor.sch.id. Jika si klien mengakses sebuah situsnya smkn4bogor.sch.id, berarti dia merequest HTTP requestnya itu domain atau situs ini, maka si web server akan mengarahkan ke konfigurasi virtual host dan mengarahkan ke direktori tempat penyimpanan si domain smkn4bogor.sch.id. Nah, berarti dia akan diarahkan ke direktori var www.html smkn4bogor. Jadi ketika si user mengakses situs smkn4bogor, melakukan request, maka si web server akan mencari file konfigurasi virtual host smkn4bogor.sch.id, kemudian diarahkanlah ke direktori si domain tersebut. Contohnya misalkan direktorinya di var www.html smkn4bogor. Nah, kemudian gimana jika si klien mengakses sebuah situsnya pjj.smkn4bogor.sch.id? Sama, si user mengakses situs ini melalui web browser, kemudian melakukan request ke web server. Nah, di sisi web server dicek juga. Si user karena mengakses PJJ, maka dia akan diarahkan ke direktori si domain PJJ. Contohnya, direktori pjj.smkn4bogor.sch.id ini ada di var www.html pjj smkn4bogor. Nah, kemudian si web server akan memberikan responnya ke klien melalui web browser, yaitu tampilan dari si website pjj.smkn4bogor.sch.id. Berarti kalau misalkan tadi pertama dia mengakses situs di SMKN4 Bogor, akan diarahkan ke direktori penyimpanan hosting SMKN4 Bogor sch.id atau penyimpanan data websitenya. Kemudian si web server akan memberikan respon ke klien melalui web browser tampilan dari si website smkn4bogor.sch.id. Dengan akses domain yang lain yang berada di web server yang sama-sama ya. Jadi misalkan dia mau akses tkj smkn4bogor.sch.id, dia melakukan request ke web server. Si web server mengecek file konfigurasi virtual hostnya. Kemudian dia tuh berada di direktori apa, maka dia diarahkan ke direktori yang akan ingin diakses untuk domainnya. Contohnya di sini yang tkj var www.html tkj smkn4 Bogor. Maka kemudian si web server memberikan respon ke klien melalui web. Atau cara simpelnya web server ini ibaratkan pelayan ya. Pelayan, si klien ini ibaratkan pengunjung. Nah, si pengunjung ini pengen mau akses kemana sih? Nah, di web server ini akan memberikan sesuai dengan request yang dipingin atau yang diingini oleh si klien atau si. Untuk tugasnya kemarin kan sudah untuk di project ASJ tahap pertama itu mengarahkan nama domain atau nama subdomain kelompok kamu ke web server yang ada di sekolah ya, yang IP-nya 202.182.59.147. Nah, sekarang kamu buat cara kerja web server ketika klien mengakses situs kamu atau mengakses subdomain kelompok kamu. Contohnya seperti gambar yang ini, tapi dimohon untuk coba kreasi sendiri ya, atau desain sendiri cara kerja si web server ketika user atau kamu mengakses subdomain yang kemarin kamu buat. Contohnya ini misalkan ini PJJ sama TKJ kan subdomain ya. Contohnya kayak gini aja. Ini example aja ya, tapi dimohon untuk tidak menyerupai dari gambar ini atau analogi ini. Kamu bisa berkreasi sendiri. Intinya kamu paham ketika proses user mengakses sebuah situs, kemudian si web servernya menanggapinya,
sesuai dengan apa yang dia inginkan, kemudian dikasihlah responnya ke si klien atau si user melalui web browser. Ya. Jadi itu tugasnya, berupa gambar aja tapi diberi penjelasan, misalkan ini proses pertama dia ngapain, step by step aja ya. Jadi ketika si user akses situs subdomain kamu melalui web browser, kemudian hasil dari si klien mengakses web atau alamat subdomain kamu tuh tampilannya apa, kamu lampirkan juga di situ. Nah, jadi tugasnya membuat desain cara kerja ketika user atau kamu mengakses sebuah subdomain yang telah kamu buat sebelumnya di project ASJ tahap pertama. Kalau sudah, kirimkan gambarnya melalui e-learning atau pjj.smkn4bogor.sch.id. Untuk tugas ini, di tugas masing-masing, nanti untuk project ASJ tahap ketiganya, insya Allah akan disosialisasikan di hari Jumat depan atau di hari Rabu depan. Mungkin itu aja materi mengenai virtual host. Intinya adalah virtual host itu si web server dijadikan tempat hosting untuk beberapa domain, itu disebutnya virtual host. Hosting itu tempat penyimpanan data website ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.